oleh Corel. Sebagai contoh untuk melakukan penghapusan, saya biasa menggunakan seleksi pada objek, kemudian saya tekan huruf delete pada keyboard, maka saya sudah melakukan sebuah proses penghapusan. Tetapi Anda juga bisa menggunakan seleksi, kemudian klik kanan, kemudian Anda tekan delete pada shortcut di sini, Anda sudah melakukan penghapusan. Atau Anda pilih objek yang hendak dihapus, kemudian pilih menu edit dan Anda tekan delete di sini. Tapi cara ini tidak cukup efektif nampaknya. Anda juga bisa menggunakan klik kanan kemudian cut di sini. Tetapi akan menyisakan sebuah memori di dalam clipboard di mana Anda bisa menggandakan yang Anda potong tadi dengan menekan paste atau Ctrl V. Maka Anda akan memiliki sebuah pengkopian yang memotong dari objek sebelumnya. Oke, saya hapus dulu. Berikutnya saya akan mencoba menerangkan kepada Anda bagaimana melakukan duplikasi terhadap objek yang ada di dalam Corel. Anda pilih objeknya, kemudian pilih pada toolbars. Di sini ada copy. Anda bisa juga menekan Ctrl C. Kemudian Anda pilih paste atau Ctrl V. Maka dia akan tercopy tepat di atas objek yang kita copy. Saya geser. Nah, ini saya sudah memiliki dua buah objek yang serupa. Atau Anda bisa menggunakan klik kanan kemudian copy dan klik kanan paste. Maka Anda sudah mendapatkan objek serupa. Atau Anda bisa menggunakan tombol di dalam numlock Anda di dalam keyboard, yaitu tombol plus. Maka Anda geser dengan arrow, sudah tercopy tepat di atas objek yang di copy. Itu yang digunakan dengan menggunakan teknik copy paste. Selain itu ada sebuah teknik yang sering akan digunakan oleh seorang yang bekerja di dalam Corel, yaitu dengan mengklik objek yang dipilih, kemudian klik kiri, ditahan, digeser pada bidang yang dia inginkan. Apabila dia menginginkan sejajar, dia harus menekan Ctrl, dia akan terkunci secara horizontal dan vertikal. Apabila kita menggunakan Ctrl, dengan tetap menekan tombol kiri pada mouse, kemudian tekan tombol kanan pada mouse tanpa melepaskan tombol yang kiri, kemudian Anda bisa melepaskan bersamaan, atau Anda bisa melepaskan satu persatu. Klik kanannya dulu dilepas, kemudian baru klik kiri, sama saja. Nah, ini harus Anda latih karena butuh kebiasaan dan akan sangat cepat di dalam kita melakukan pengkopian. Saya hapus dulu. Berikutnya adalah duplikasi. Saya coba berkecil dulu objeknya sekian. Kemudian saya pilih edit dan saya pilih duplicate. Atau Anda bisa menekan Ctrl plus D. Nah, di sini ada duplicate offsetnya, di mana kita bisa mengatur jarak antara pengkopian dari master ke objek yang di-copy sebanyak berapa jaraknya. Secara default dibuat 0,635 cm. Kita buat defaultnya saja, oke. Nah, maka dia akan melakukan pengkopian dengan jarak yang ditentukan offset tadi. Dan kita bisa mengulangnya lagi, contohnya dengan Ctrl D. Maka dia akan melakukan pengkopian yang sejajar dengan bidang awal kita mengcopy. Sekarang saya akan coba pindahkan pada objek yang terakhir ini di sini. Kemudian saya lakukan Ctrl D, apa yang terjadi? Dia akan melakukan pengulangan yang sama dengan posisi terakhir yang saya pilih. Sekarang saya coba dengan merotate. Saya klik lagi, kemudian saya tampilkan rotate-nya. Saya coba rotate demikian. Saya Ctrl D. Nampaknya kita akan mendapatkan sebuah bentuk yang acak, yang tidak beraturan dari pengkopian tadi. Sudah bentuknya tidak beraturan. Ini yang Anda dapat lakukan dengan sebuah duplikasi. Saya coba hapus dulu objek ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda tentang repeat. Repeat akan sering sekali Anda gunakan.
Repeat adalah sebuah pengulangan objek yang akan sering Anda gunakan di dalam melakukan desain di dalam Corel nantinya. Contohnya seperti ini, misalnya saya klik objek masternya di sini, kemudian saya copy di sini. Maka dia akan melakukan pengulangan yang sama persis dari apa yang saya lakukan ketika saya memilih repeat, yaitu dengan Ctrl R. Demikian akan Anda pilih. Saya pilih dengan ALT di sini semuanya, kemudian saya taruh di bawahnya. Saya akan mencoba melakukan pengulangan dengan Ctrl R. Oke, maka akan didapatkan bentuk yang sama persis. Saya Ctrl Z, undo di sini. Saya coba dengan pengulangan dengan cara yang lain, misalnya saya membuat sebuah objek ini misalnya, seperti ini misalnya, saya kemudian berikan fill. Oke. Kemudian saya coba berikan pengulangan di sini. Saya tempatkan pointernya di sini, kemudian saya geser. Saya geser demikian. Kemudian saya tekan Ctrl R. Maka saya akan mendapatkan sebuah bentuk yang menarik dari Ctrl R dengan memanfaatkan sisi rotasinya. Ini yang Anda lakukan dengan repeat. Oke, saya pilih seleksi semuanya, kemudian saya kecilkan. Taruh di sini. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda tentang konsep clone. Ini adalah sebuah konsep yang unik yang diberikan oleh Corel kepada penggunanya, yaitu di mana saya coba ambil di sini, saya ungroup dulu, saya ambil salah satu. Oke, saya hapus dulu semuanya. Ini saya jadikan sebagai objek masternya, objek induknya, dan clone akan memberikan kemampuan kepada Anda untuk melakukan duplikasi berdasarkan konsep cloning, di mana apabila Anda memiliki induk atau master yang diklon, kemudian apabila master tersebut diubah, maka hasil kopian, hasil cloningnya akan ikut berubah mengikuti masternya. Saya coba geser dulu di bawah di sini. Oke, saya pilih objeknya, kemudian saya pilih edit, kemudian saya clone. Atau Anda bisa menggunakan Alt E dan N, di mana ini merupakan sebuah standar di dalam Windows. Apabila ada huruf yang digarisbawahi, itu merupakan shortcutnya dengan Alt E dan Alt N. Oke, kemudian saya clone di sini. Oke, ingat ketika yang dipilih adalah objek yang hasil cloning, maka dia tidak bisa diklon lagi, maka di sini mati. Maka saya harus memilih lagi, kemudian saya clone. Oke, saya punya dua buah objek hasil clone. Saya tambahkan lagi dengan Alt E dan N. Saya memiliki cloning 3 buah objek. Sekarang saya akan merubah induknya. Dengan Shift Tool di sini saya akan ubah induknya. Maka anak buahnya atau hasil klonnya juga akan berubah sesuai dengan induknya tadi. Oke, Anda bisa lihat di situ. Tetapi apabila saya mengedit dari anak yang di sini hasil cloningnya, maka yang lain tidak akan berubah. Dan karena dia sudah keluar dari aturan cloning, maka ketika saya merubah kembali induknya, maka bagian yang ini tidak ikut berubah karena dia sudah keluar dari konsep cloning. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang melakukan sebuah desain dengan bentuk pengulangan yang sama, dan apabila ingin mengeditnya, maka akan secara cepat Anda cukup mengedit masternya saja. Oke, Anda bisa menerapkan ini dan mencoba di dalam praktek Anda.